Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Tirta Dewantara. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian saya. Yang pertama yaitu analisis LQ Provinsi Maluku. Yang kedua yaitu analisis topologi klasen Provinsi Maluku. Yang ketiga yaitu analisis Wilson Provinsi Maluku. Nah, di sini saya akan menjelaskan LQ di Provinsi Maluku. Nah, disinilah analisis LQ ini berguna untuk sektor basis dan sektor non basis. Nah, di suatu wilayah di sini data yang saya hitung yaitu data dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, di sini dapat kita ketahui ada 6 sektor basis. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, dengan nilai rata-rata sebesar 1,5196. Nah, yang kedua yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang dengan nilai rata-rata sebesar 4,9737. Nah, yang ketiga yaitu transportasi dan pengundangan, yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 1,20746. Yang keempat yaitu administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Nah, dengan nilai rata-rata sebesar 4,65908. Yang kelima yaitu jasa pendidikan. Nah, dengan nilai rata-rata sebesar 1,50905. Yang keenam yang terakhir yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai rata-rata sebesar 1,77834. Nah, jadi di sini LQ yang terbesar yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu dengan nilai sebesar yaitu 4,9736. Dan LQ yang terendah yaitu sektor pengadaan listrik dan gas yang dengan nilai rata-rata sebesar 0,1510438. Di sini saya lanjutkan lagi yaitu analisis tipologi klasen dari hasil yang saya lakukan, yang saya dapatkan, yaitu sektor-sektor yang ada di Provinsi Maluku. Yang termasuk dalam sektor berkembang itu ada 7. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran dan representasi mobil dan sepeda motor. Yang keempat yaitu transportasi dan pengulangan. Yang kelima yaitu administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang keenam yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Yang ketujuh yaitu jasa lainnya, yaitu dari sektor berkembang, ada 7. Oke. Kemudian yaitu ada sektor terbelakang. Yang pertama yaitu ada pertambangan dan penggalian. Yang kedua yaitu industri pengolahan. Yang ketiga yaitu pengadaan listrik, gas. Yang keempat adalah konstruksi. Yang kelima penyediaan akomodasi dan makanan dan minum. Yang keenam yaitu informasi dan komunikasi. Yang ketujuh yaitu jasa keuangan dan asuransi. Yang kedelapan yaitu real estate. Yang ke-9 itu jasa perusahaan. Yang ke-10 itu jasa pendidikan. Nah, ini dari analisis topologi klasen. Oke, selanjutnya yaitu dari analisis Wilson Provinsi Maluku.
Nah, yang saya lakukan untuk mengetahui ketimpangan Provinsi Maluku untuk tahun 2012 sampai 2016 yaitu angka yang saya dapatkan untuk tahun 2012 indeks Wilson-nya yaitu 0,01230853. Nah, untuk tahun 2013 yaitu terdapat 0,00945274. Untuk tahun 2014-nya yaitu terdapat 0,0095794149. Untuk tahun 2015 yaitu 0,93827673. Di sini tahun 2016 yaitu 0,00901789. Dan hasil perhitungan tersebut bisa dilihat kriterianya ketimpangan pembangunan di Provinsi Maluku ini. Untuk tahun 2012 dan 2016 dan dari analisa tersebut Provinsi Maluku termasuk kriteria sangat merata. Jadi dari analisis Wilson ini tersebut kita bisa melihat kriteria ketimpangan pembangunan di Provinsi Maluku 2012 sampai 2016. Untuk termasuk ke dalam tipe kriteria yang mana apakah masuk secara merata, tidak merata atau kesenjangan sempurna. Di sini bahkan masuk ke dalam kriteria tidak merata. Jadi hasilnya adalah dari tahun 2012 sampai 2016 adalah indeks Wilson di Provinsi Maluku semuanya berada di angka 0, 0,1, 0,0 atau masih mendekatkan angka 0. Jadi di Provinsi Maluku ini ketimpangannya ini masih tergolong rendah atau pembangunannya semakin merata. Oke, mungkin sampai di sini proses saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.